Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali di kuliah DDAK. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas tentang I/O register ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang AVR General Register ya, 32 ya dari 0 sampai 31. Kemudian kita sudah membahas juga tentang memori, baik itu data memori maupun program memori. Nah, kali ini kita akan membahas tentang I/O register, input output register. Sesuai namanya, I/O register ini adalah register yang digunakan untuk input dan output. Oke, jadi secara definisi I/O register merupakan register khusus yang digunakan untuk mengatur perintah masukan maupun perintah keluaran, input atau output. Perintah masukan dari luar ke dalam AVR atau perintah keluaran dari dalam AVR ke luar AVR. Nah, oke. Jadi kita bisa menggunakan device ya, bisa menggunakan device yang disambungkan ke AVR. Nah, nanti kita bisa baca input atau kita bisa atur sinyalnya dengan output. Nah, kemudian I/O register ini sudah disimpan pada memori ya, data memori dan memiliki alamat yang fix ya, fixed address. Jadi dia sudah punya alamat-alamat khususnya. Oke, kemudian eh, ini adalah contoh alamat dan juga fungsi dari beberapa register I/O. Di antaranya adalah SREG atau status register. Nah, kemarin kita sudah pernah bahas ya, ada register khusus namanya SREG. Itu ada flag ya, interrupt, flag apa namanya, dan lain-lain. Oke. Flag 0 dan seterusnya ya. Kemudian ada stack pointer high dan stack pointer low. Kemarin kita sudah pernah pakai register ini untuk menggunakan stack di AVR. Ya, yang kemarin LDI, SPH, apa namanya? Sorry, yang LDI time out, sorry, high dari RAM N. Kemudian nanti out SPH, time. Nah, jadi kita sudah pernah inisiasi SPH SPL pada saat kita menggunakan AVR stack. Kapan digunakan? Ya, kalau kita mau pakai stack atau kalau kita pakai recall maupun read. Ada contoh lain register I/O, GIMSK, GIFR, TIMSK, TIFR, MCOCR, TCCR0, TCNT, dan seterusnya. Dan ini digunakan untuk timer, untuk utilisasi fitur timer di AVR. Dan ini nanti akan kita bahas di chapter berikutnya, di 2 minggu lagi. Setelah ini adalah interrupt, setelah itu adalah timer. Ini contoh yang lain ya. Ini apa namanya? General I/O ya. Ini general I/O. Biasanya ada A, B, C, D gitu ya. Minimal ada A, B, C, D. Ada yang punya E, ada yang punya F sampai H mungkin ya. Nah, itu masing-masing tipe AVR memiliki register I/O yang berbeda-beda. Ada yang cuma A, B, C, D, ada yang sampai G sampai H gitu. Nah, ini sudah punya alamatnya masing-masing ya. Kemudian nanti kita akan juga bahas apa itu port, apa itu DDR, atau apa itu pin, atau apa itu ya port, pin, DDR ya gitu ya. Kemudian ini ada yang lain juga ward gitu ya. Kalau kita mau pakai fitur ward, tapi mungkin di kelas di DAK belum dibahas, jadi santai saja. Nanti teman-teman bisa bahas di kalau materi pengayaan ya. Kalau teman-teman tertarik bisa utilisasi fitur ward. Oke, oke. Instruksi pada I/O register ya, ini adalah contoh-contoh instruksi ya. Kemarin kita sudah pernah pakai out ya. Out SPH, temp, out SPL, temp. Nah, itu kemarin sudah pernah kita pakai out. Artinya kita memindah dari temp ke SPH, memindah dari temp ke SPL. Nah, oke, kemudian nah kalau ini adalah yang lain ya, kebalikannya out berarti in ya. Kalau in ini dari register I/O ke suatu register general ya, general register. Jadi misalnya in temp, port A, in R16, port B gitu ya. In temp, SPH. Nah, itu bisa pakai itu. Oke, jadi ini contoh instruksi pada I/O. In ini berarti memindahkan data atau copy data dari register I/O, P ini register I/O ke register general ya. Suatu register general 0 sampai 31. Out itu kebalikannya ya, dari register general ya, ya dari register general ke register I/O. Contohnya kemarin out SPH, temp berarti dari temp di copy ke SPH. Out SPL temp berarti dari SP dari temp di copy ke SPL. Kemudian di register I/O itu juga kita bisa berikan instruksi bit operation. Jadi ini hanya apa namanya menginstruksikan
pada satu bit saja. Jadi kalau register itu kan format umumnya adalah 8 bit ya. 7, 6, 5 sampai 0. Jadi bit paling kiri itu 7, bit paling kanan itu 0, bit ke 0. Jadi misalnya kayak kemarin ya FF itu kan berarti ada 8 bit ya. Nah, dari 7 sampai 0. 7 itu paling kiri atau most significant bit ya. Kemudian 0 itu yang paling kanan atau yang least significant bit atau LSB. Oke. Kemudian, nah ini kita bisa operasikan bit tertentu saja. Jadi kita tidak atur seluruh bit, tidak atur ke 8 bit dari suatu register I/O, tapi kita hanya atur salah satu bitnya saja. Contohnya kita pengen mengatur ya bit nomor 5 gitu ya. Berarti kita bisa pakai SBI. SBI ini mengubah suatu bit menjadi satu ya. CBI ini mengubah suatu bit menjadi nol. Contoh misalnya kita punya SBI port A 5. Oke. Berarti nanti bit nomor 5 di port A itu akan menjadi satu. Nah, CBI port B 7. Ya, berarti nanti bit nomor 7 di port B itu jadi nol. Nah, ini CBI 0 ya. Kalau SBI mengubah jadi satu. Set sama clear. Oke. Oke, set bit sama clear bit ya. Oke, kemudian eh, contoh instruksi yang lain ya, yang spesial CI sama CLI. Ini digunakan untuk nanti di fitur interrupt ya. Set enable interrupt, clear interrupt. Nah, ini kalau kita mau pakai interrupt nanti mengaktifkannya pakai CI. Untuk clearnya, untuk menonaktifkannya ya, mendeactivate itu pakai CLI. Ya, ya nanti kita akan lihat lebih enak di dalam contoh, gitu ya, di dalam contoh program di hands on. Oke, kemudian oke, ini adalah alamat tadi ya, alamat apa namanya? Alamat dari register-register I/O ya, EDDR, ECCR, port A, DDR A, pin A, port B, DDR B, pin B. Nah, mungkin yang paling penting kita ketahui yang ini ya, port DDR sama pin A, B, C, D. Itu kalau di AVR 8515, ATmega 8515. Tentu saja AVR yang lain, tipe yang lain punya konfigurasi I/O yang bisa berbeda juga gitu. AVR 32, ATmega 32, ATmega 16, ATmega 256 itu punya konfigurasi yang berbeda. Oke, ya ini ya biasanya orang menyebutnya apa namanya? Ini ya perbedaan port DDR sama pin ya. Jadi sebenarnya port itu sebuah interface, sebuah sambungan, sebuah colokan ya. Kalau di dalam fisiknya ya. Cuma di dalam AVR sendiri ada tiga terminologi, DDR, pin, sama port. Nah, ini kan ada ya, A, B, C, D itu masing-masing ada portnya, ada DDR, ada pin, dan itu alamatnya beda-beda. Berarti itu mereka register yang berbeda-beda. Nah, em, ya, jadi kalau kalau kita lihat secara hardware memang ada colokan-colokan gitu ya, ada kaki-kaki komponen ya, itu disebutnya umumnya memang nyebutnya gampangnya kita sebut sebagai port. Nah, tapi untuk interface itu sendiri sebenarnya ada tiga ini yang terasosiasi dengan ya, itu tadi hardware itu tadi. Nah, oke ada DDR, ada pin, ada port. Jadi ceritanya kita punya interface I/O ya, ya misalnya colokan gitu ya. Kalau fisiknya sih colokan atau kaki komponen. Ya, ada A, ada B, ada C. Nah, kemudian eh, apa namanya A sendiri ada 8 bit, B ada 8 bit, C 8 bit, D 8 bit. Nah, gitu ya. Nah, nah untuk apa namanya? Untuk nyebutnya umumnya memang port, tapi kita ada tiga terminologi yang berbeda di dalam apa, fungsionalitasnya, DDR, pin, sama port gitu ya. Oke, nah untuk DDR ini gunanya untuk mengatur fungsi. Jadi nanti A itu 8 bit itu mau dipakai apa? Input atau output. Nah, ini 8 interface 8 bit interface di A atau di B atau di C atau di D itu nanti mau saya setting sebagai apa? Sebagai input atau sebagai output. Nah, itu settingnya pakai register DDR. Jadi DDR ini menyatakan fungsionalitas. Dia mau sebagai input atau sebagai output. Kalau fisiknya sama, kabelnya sama. Gitu. Nah, kabel itu mau jadi input atau jadi output. Gitu. Oke, jadi ini gunanya adalah untuk setting, ya untuk setting atau konfigurasi. Nah, pin itu gunanya untuk mengambil data input. Jadi kalau nanti saya sudah setting interface A sebagai input ya, maka nanti saya mengambil sinyal dari luar masuk ke dalam AVR itu pakai pin.
pin A gitu. Pin A. Oke. Port itu nanti sebagai output. Jadi kalau saya setting DDRB ya, saya setting interface B sebagai output ya dengan DDRB, itu nanti saya memberikan sinyal keluar ya, memberikan sinyal keluar itu dengan menggunakan port ya, menggunakan port B ya sekian. Nah, itu berarti saya memberikan sinyal keluar. Jadi interface 8 bit B tadi, B yang jumlahnya 8 bit itu akan saya berikan sinyal satu atau nol gitu. Atau misalnya bisa campur, ada yang bit yang nol, ada yang bit yang satu. Oke, oke. Kemudian bagaimana cara settingnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa DDR ini gunanya untuk setting atau untuk konfigurasi, memilih interface tersebut mau jadi input atau jadi output. Nah, berikut cara settingnya. Kalau kita ingin mengatur sebuah interface ya A, B, C atau D sebagai input, maka nilai DDR-nya nanti dikasih 0. Oke, berarti DDR A kalau misalnya A itu mau jadi input dikasih nilai 0. 88 bitnya dikasih 0 semua boleh ataupun sebagian juga boleh. Nah, jadi kalau interface A tadi misalnya ya, oke, interface A tadi atau B atau C atau D itu mau saya jadikan input semua maka ya 8 bitnya semuanya jadi 0. Nah, oke, 8 bit tadi ya ini ya. Yang paling kiri 7, yang paling kanan 0. Nah, ini disebutnya yang kiri ini 4 bit yang kiri itu disebutnya higher nibble, yang kanan disebutnya lower nibble. Oke. Nah, kalau jadi heksadesimal, ini satu heksadesimal, satu digit heksadesimal 4 bit, yang kanan juga satu digit heksadesimal 4 bit. Oke, nah itu kalau mau jadi input. Nah, sebaliknya kalau mau jadi output, misalnya interface B pengen saya jadikan output, ya maka nanti di DDR-B dikasih nilai 1. Ini nilai DDR-B kalau mau jadi satu ya, sorry, interface B kalau mau jadi satu ya nanti DDR-B itu di set nilainya satu. Nah, ya misalnya nilai DDR-B dikasih FF, berarti semuanya kan satu ya kalau FF. Nah, berarti 8 bit di interface B itu jadi output. Kalau misalnya tadi 8 bit interface A jadi input ya, berarti nilainya 00. 00. Oke, contoh di sini ya. Port A di, di apa namanya? Dianggap sebagai masukan ya. Oke. Oke, DDRA sama dengan 0B 00000000. Nah, ini kita memberikan nilai dalam bentuk binary. Apakah boleh dalam bentuk desimal? Boleh. Oke, 0000 ya berarti desimalnya 0. Atau apakah kita boleh memberikan nilai dalam bentuk heksadesimal? Boleh. Berarti 0x 0, 0x 00 juga. Ini contoh yang lain, port B sebagai output atau sebagai keluaran. Nah, berarti DDRB kita set dengan satu semua. 0B, 1111, 111 semua. Boleh juga pakai heksadesimal, 0x, FF, ya, 111 semua kan FF ya. Atau kita pakai desimal 16. Nah, itu juga bisa. Pokoknya nilainya, sorry, kok 16, 255 ya. FF itu 255. Oke. Oke, jadi kita bisa pakai binary, bisa pakai hexa, bisa pakai desimal. Tapi kalau kita sudah main I/O, itu enaknya cuma desimal, sorry, enaknya cuman hexa atau binary. Desimal nggak enak gitu ya. Karena kita begitu pakai binary langsung ke bitnya masing-masing ya, 8 bit ya. Interface A ada 8 bit ya, 7 sampai 0. Interface B juga ada 7 sampai 0. Ada 8 bit. Nah, apakah boleh campur 0 sama 1? Boleh. Nah, 0B 0000 1111. Atau kalau hexadesimalnya 0x 0F. 4 yang kiri 0, 4 yang kanan F. Nah, ini artinya eh, interface A itu dibagi dua fungsi. Yang sebelah kiri, sorry, yang sebelah 7 sampai 4 ya, 7 6 5 4 yang higher nibble itu jadi input, yang kanan ya, yang lower nibble dari bit 3 sampai 0 itu jadi output. Nah, 4 bit jadi input, 4 bit jadi output. Campur, boleh. Apakah boleh? Ya boleh gitu. Apakah ribet? Ya bisa jadi gitu. Nanti waktu ngambil sinyalnya, sinyal masukan sama sinyal keluarannya apa namanya? Ribet. Ya bisa jadi. Oke, mungkin untuk teorinya cukup sampai sekian dulu teman-teman semua. Jadi ini nanti lebih ke banyak ke praktik ya. Jadi untuk teorinya sampai sini dulu. Tidak usah banyak-banyak. Eh, Semoga teman-teman paham. Nanti kalau belum paham bisa kembali lagi dibaca slide-nya, dibaca dokumentasinya, jadi coba programnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Dari saya akhiri sekian dulu.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.